suapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Berita heboh kembali menghampiri Jawa Timur. Ronald Tanur, sosok yang sebelumnya sempat divonis bebas, kembali harus merasakan dinginnya jeruji besi setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil meringkusnya. Ini terjadi tak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas yang menghebohkan itu. Kini, Ronald dibawa ke kantor Kejari Jawa Timur untuk pendalaman lebih lanjut. Kasus ini tentu tidak asing bagi publik. Nama Ronald Tanur menjadi sorotan besar ketika ia divonis bebas atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya mengambil langkah tegas dan membatalkan putusan bebas itu. Sebagai gantinya, Ronald Tanur dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di balik keputusan tersebut, tercatat nama-nama Hakim Kasasi Susilo, Ainal Mardiah, dan Sutarjo yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah terungkapnya skandal suap yang melibatkan Zaraf Richard, seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang diduga menjadi aktor di balik vonis bebas Ronald Tanur sebelumnya. Zaraf diduga memainkan peran sebagai maklar kasus untuk melobi para hakim dengan tujuan mengamankan keputusan yang menguntungkan Ronald. Dan apa yang ditemukan di kediamannya sungguh mencengangkan. Tim penyidik berhasil menyita uang tunai hingga hampir 1 triliun rupiah dalam berbagai mata uang, bersama puluhan kilogram emas senilai puluhan miliar rupiah. Tidak sedikit pihak yang curiga. Uang dan aset ini diduga sebagai hasil gratifikasi yang dikumpulkan Zaraf selama bertahun-tahun dalam perannya mengurus perkara kasasi. Kejaksaan Agung juga memaparkan bahwa sejak 2012 hingga 2022, Zaraf aktif sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang menangani kasus di Mahkamah Agung. Ini bukanlah hal yang sepele, mengingat kasus Ronald Tanur mungkin hanya satu dari sekian banyak perkara yang diduga dimanipulasi demi keuntungan pihak tertentu. Bahkan, juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nurdewata, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk terus mendalami dugaan aliran dana suap yang mencemari lembaga hukum negara ini. Zaraf Richard tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, ia mengaku akan menempuh langkah pembelaan. Mereka menolak keras upaya trial by press yang dianggap hanya mencoreng kredibilitas Hakim Agung dan institusi hukum di Indonesia. Namun, publik sepertinya sudah memiliki penilaiannya sendiri, terutama setelah melihat bukti uang dalam jumlah fantastis dan emas puluhan kilogram yang ditemukan di kediamannya. Kasus ini menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia semakin peka terhadap peristiwa hukum yang tidak transparan. Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung perlu bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bisa bersih dan profesional dalam menangani setiap perkara. Yang pasti, kasus Ronald Tanur dan skandal yang menyertainya telah menciptakan gelombang besar di dunia hukum Indonesia yang akan terus bergulir dan menarik perhatian masyarakat luas. Bagaimana menurut Sourcers tentang perkembangan kasus ini? Apakah semua aktor yang terlibat benar-benar akan terbongkar? Mari kita ikuti terus berita selanjutnya, karena keadilan adalah hak kita semua, dan suara publik adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan.